Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Wu Yuhao secara bertahap berpaling untuk menghadap pasukan Kekaisar Ryu. Tiba-tiba dia mengeluarkan batu yang serius ketika dua aliran cairan merah keluar dari bahu kirinya seperti panah. Cahaya keemasan segera bersinar dari dahi Wu Yuhao dan menyelimuti jiwa pedang berdarah itu. Setelah itu, jiwa pedang meledak sebelum menghilang ke udara tipis. Cairan merah berhenti mengalir dari bahu Wu Yuhao itu, hanya meninggalkan beberapa noda pada armor perang Dewa Es dari Wu Yuhao. Ia tetap berdiri di sana seolah-olah tidak ada yang terjadi. Selanjutnya, ini tidak membuatnya tampak rentan atau lelah, bahkan itu membuatnya terlihat jauh lebih mengintimidasi. Kontras antara darah dengan wajahnya yang pucat dan dingin membuatnya tampak seperti setan yang baru saja turun. Keenam, ini sudah orang keenam Wu Yuhao mampu memenangkan semua 6 pertarungan dengan kemampuannya. Dia telah memusnahkan 3, melukai 2, dan menangkap 1. Jika Jushi tidak terlalu sedih dengan gagalnya Gereja Roh Kudus sebelumnya, itu menyakitkan baginya untuk melihat Komandan Legiun Sujiwa Legiun Cakar Teror untuk jatuh. Bagaimanapun, Liao Mengkai adalah seorang instrujiwa kelas 9. Selain itu, dia adalah komandan pasukan Legiun Instrujiwa. Butuh beberapa dekade untuk menumbuhkan bakat seperti dia. Setiap instrujiwa kelas 9 seperti Liao Mengkai adalah sumber daya strategis Kekaisaran Ryu. Jushi mulai mengerti mengapa Wu Yuhao menyarankan tantangan ini. Dia tidak hanya mencoba memaksa Kekaisaran Ryu untuk mundur, tetapi juga mencoba mengurangi kekuatan Kekaisaran Ryu sambil meningkatkan kemampuannya sendiri. Meskipun Jushi tidak bisa mengendalikan Gereja Roh Kudus, Gereja Roh Kudus masih berada di pihak Kekaisaran Ryu. Di bawah serangan kejam Wu Yuhao, Gereja Roh Kudus telah mengalami kerugian besar. Sekarang, mereka mulai kehilangan instrujiwa. Meskipun Kekaisaran Ryu memiliki beberapa instrujiwa kelas 9, mereka masih sangat terbatas. Mereka tidak memiliki lebih dari 20 instrujiwa kelas 9, bahkan termasuk mereka yang diinisiasi dalam beberapa tahun terakhir. Namun Wu Yuhao dan rekan-rekannya telah memusnahkan lebih dari 1. Selain itu, Jushi juga sedih melihat Wu Yuhao terluka. Saat ini nafas Wu Yuhao sedikit sesak, terbukti bahwa cedera tidak ringan. Serangan terakhir Liao Mengkai adalah sesuatu yang benar-benar tidak ia duga. Itu adalah pertama kalinya dia melihat serangan habis-habisan yang begitu kuat. Pada saat Wu Yuhao dapat merasakan kekuatannya yang gila dengan deteksi spiritualnya, dia segera tahu bahwa tidak ada kemungkinan dia akan bisa memblokir pisau itu. Oleh karena itu, dia langsung menggunakan es pamungkas untuk membekukan dan melindungi meridian di bahu kirinya untuk mencoba memblokirnya. Untungnya armor perang Dewa Es-nya masih cukup melindunginya, dan juga Wu Yuhao memiliki inti jiwa pelengkap Yin Yang. Tubuh Wu Yuhao telah memperoleh kekuatan yang membuatnya setara dengan tubuh Tian. Pusaran kekuatan jiwa di tubuhnya telah memainkan peran besar dalam mencegah energi Liao Mengkai merobek tubuhnya. Kini Wu Yuhao mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan inti jiwa pelengkap Yin Yang-nya untuk melindungi kekuatan jiwanya. Dia pasti akan bertarung bagaimanapun caranya. Bagaimanapun dia masih memiliki kekuatan spiritual yang tak terbatas dan tak terkalahkan. Wu Yuhao mulai melantunkan mantranya dengan suara rendah dan dalam. Di bawah pengaruh imitasi dan domain gangguan spiritualnya, tidak ada yang bisa mendengar mantranya atau merasakan apa yang dilakukan. Jushi menarik nafas dalam-dalam. Dia tidak bisa lagi membuat keputusan sebagai komandan 3 tentara. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Wu Yuhao sangat mencekik. Bagaimana? Apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Jushi yang biasanya cerdik menemukan pikirannya benar-benar kosong. Meski dia tidak mau melihat Wu Yuhao mati, dia tahu bahwa jika Kekaisaran Ryu kalah dalam tantangan ini, seluruh moral pasukan akan mendapat pukulan besar. Semua yang telah ia lakukan sebelum ini akan sia-sia. Biarkan aku yang melakukannya. Seruan nyaring terdengar dari samping. Penatua Su yang telah berdiri di sebelah Jushi berjalan keluar untuk menghadapi Wu Yuhao. Jushi membuka mulutnya dan ingin menghentikannya, namun tidak ada kata yang lolos darinya. Meskipun dia tidak ingin membahayakan nyawa Wu Yuhao, dia tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan moral tentara terguncang.
Ketika Penatuasu perlahan-lahan berjalan menuju pusat medan perang, berbagai alat jiwa yang dibawanya bersamanya mulai muncul. Orang-orang yang menonton pertempuran bisa mendengar suara logam yang tajam ketika alat jiwa berbentuk manusia dari Penatuasu mulai terbentuk di tubuhnya. Saat Wo Yuhao menatap Penatuasu, pupilnya berkontraksi. Dia mampu mengatakan dari pertempuran hari ini bahwa Kekaisaran Yu pasti telah menguasai teknologi inti yang digunakan untuk membangun alat jiwa berbentuk manusia. Selain itu, mereka pasti telah mengembangkan metode tertentu untuk menggunakan alat jiwa berbentuk manusia ini. Penelitian Xuan Ziwen telah menunjukkan bahwa seseorang membutuhkan kekuatan spiritual yang signifikan untuk melakukan kendali yang tepat yang diperlukan untuk alat jiwa berbentuk manusia agar cocok untuk tubuh seseorang. Penting untuk dicatat bahwa semakin kuat alat jiwa berbentuk manusia, semakin banyak kekuatan spiritual yang dikonsumsi. Tanpa kekuatan spiritual yang unggul, hampir tidak mungkin untuk mengendalikan alat jiwa berbentuk manusia seperti anggota tubuh seseorang. Wo Yuhao tidak merasa aneh bahwa para istri jiwa kelas 9 ini memiliki alat jiwa berbentuk manusia sendiri. Dia lebih tertarik untuk mengetahui bagaimana istri jiwa lainnya dalam Legiun Istri Jiwa Kekaisaran Yu mampu menggunakan alat jiwa berbentuk manusia. Mereka pasti menggunakan semacam metode khusus untuk mencapai itu. Kau sangat kuat. Aku sangat terkesan dengan apa yang telah kau raih di usia yang begitu muda. Aku harus mengatakan kau adalah master paling berbakat yang pernah aku lihat dalam hidupku. Sayangnya kita melayani master yang berbeda. Kekuatan dan kekuatan apapun yang kamu miliki hanya akan menjadi pembenaran yang lebih besar bagi kami untuk menghabisimu. Aku berjanji akan menghancurkan dirimu dengan segala cara. Penatuasu berkata dengan sungguh-sungguh. Wo Yuhao menatapnya dengan tenang dan berkata, "Kalau begitu mari kita mulai." Sebuah gerbang hitam besar tiba-tiba terbentuk di belakangnya. Yang mengikuti, tubuh besar muncul setelah melepaskan longlongan memegangkan telinga itu. Tak lain adalah Raja Beruang Es. Ya, itu adalah mayat hidup Raja Beruang Es, Erbai. Sekarang Wo Yuhao menghadapi lawan ketujuhnya. Dia tidak bisa memanggil bala bantuan. Wo Yuhao melompat ke atas sebelum mendarat di bahu Erbai. Setelah itu dia duduk bersila di bahunya seolah-olah dia terpaku di sana. Erbai melihat ke langit sebelum melepaskan longlongan memegangkan telinga saat itu, mulai menginjak ke arah Penatuasu. Penatuasu mengungkapkan pandangan merendah. Penatuasu mengungkapkan pandangan merendahkan. Penting untuk dicatat bahwa dia bukan seorang instruktur jiwa tempur jarak dekat, tetapi seorang yang berspesialisasi dalam serangan jarak jauh. Meskipun Erbai adalah mayat hidup dan memancarkan aura yang sangat kuat, itu tidak lebih dari target canggung di mata Penatuasu. Dua meriam merah muncul di plat baju alat jiwa yang berbentuk manusia. Kedua meriam itu tidak terlalu besar, tetapi langsung melepaskan dua sinar jiwa merah ke arah Erbai. Ketika seorang instruktur jiwa menjadi instruktur jiwa kelas 9, kekuatan alat jiwa mereka tidak bisa lagi diukur dari ukurannya. Karena Erbai sangat besar, itu adalah target yang mudah, bahkan jika Penatuasu tidak membidik dengan benar. Namun hasil yang tak terduga terbentuk di depan mata semua orang. Tepat ketika dua sinar itu akan mendarat di Erbai, Erbai menyerbu ke depan dan tiba-tiba bergerak gesit. Ia bahkan menghindari dua sinar. Apa? Mata Penatuasu membelalak tak percaya. Bagaimanapun dia hanya meluncurkan sinar jiwanya setelah dia mengunci meriamnya ke Erbai. Bagaimana bisa dia menghindari sinarnya? Domain gangguan spiritual dan berbagai deteksi spiritual telah dirilis. Itu menjawabnya. Ini adalah jawaban Wo Yuhao untuk tantangan yang diberikan pada Penatuasu. Saat Penatuasu ragu-ragu, Erbai sudah sangat dekat dengannya. Itu melambaikan tinjunya yang besar dan melepaskannya ke arah Penatuasu. Auranya yang luar biasa menyebabkan tanah di sekitarnya tenggelam bahkan sebelum tinjunya bersentuhan dengannya. Penatuasu langsung mundur dengan cepat dalam upaya untuk menghindari serangan Erbai ketika dua garis cahaya dilepaskan dari bagian bawah kakinya. Erbai melihat ke atas ke langit saat melepaskan geraman rendah itu, membuka mulutnya ketika nafas putih berasapnya melonjak ke arah Penatuasu. Sebuah permata bundar besar di alat jiwa berbentuk manusia Penatuasu tiba-tiba memancarkan sinar cahaya yang kuat. Sinar itu langsung mendarat di tubuh Erbai. Karena kecepatan yang kuat yang diberikan oleh alat jiwa berbentuk manusia kepadanya, Penatuasu dapat langsung mundur dan menghindar dari nafas Erbai setelah melepaskan serangannya. Ini memungkinkannya untuk memperlebar jarak antara dia dan Erbai, namun dia terkejut
melihat bahwa Arbai dapat melepaskan efek apapun yang ditimbulkan oleh sinar itu pada tubuhnya. Setelah itu, terus menyerang ke arah Penatuasu. Bagaimana ini mungkin? Itu adalah meriam pencair emas kelas 9. Itu mampu meleburkan emas dan logam dan yang lainnya. Selain itu difokuskan pada satu target. Karenanya itu sangatlah kuat, namun mengapa ini terjadi? Namun itu hanya meninggalkan bekas hitam samar di tubuh beruang raksasa sepertinya. Itu tidak berhasil menyebabkan banyak kerusakan pada Arbai. Pada akhir hari itu, masih ada perbedaan antara Arbai dan bayi kecil. Bayi kecil adalah pengendali es dan salju yang kuat. Meskipun Arbai mewarisi tubuh bayi kecil, itu tidak mewarisi kemampuan bayi kecil untuk mengendalikan es dan salju, atau lebih tepatnya, Arbai hanya memiliki sedikit kendali atas salju dan es, namun Arbai juga memiliki kelebihannya sendiri. Tubuhnya sangatlah tangguh. Setelah menjadi makhluk spektral di dalam demi-planet spektral, tubuhnya dipengaruhi oleh aura di dalamnya dan telah bermutasi. Itu pasti memiliki tubuh terkuat di seluruh demi-planet spektral. Jika tidak, itu tidak akan pernah menjadi raja dari seluruh demi-planet spektral. Selain itu, meriam pelebur emas adalah alat jiwa tipe api. Itu wajar untuk efeknya menjadi lebih lemah pada Arbai yang adalah makhluk spektral tipe es. Arbai kini menginjakkan kakinya. Ketika bumi bergetar, semua orang termasuk pasukan Kekaisar Ryu yang berjarak sekitar 5 km jauhnya menemukan tanah di bawah mereka bergetar. Arbai melompat menuju Penatuasu. Aura yang dimilikinya mirip dengan meteor es yang jatuh dari langit. Itu adalah satu-satunya kemampuan es yang bayi kecil berikan kepada Arbai. Meskipun kemampuan es pamungkasnya kurang dibandingkan dengan bayi kecil, kekuatan fisik Arbai jelas lebih kuat daripada yang bisa dicapai bayi kecil. Setelah pulih dari keterkejutan sesaat, Penatuasu segera mendapatkan kembali kecepatan yang telah hilang darinya. Sejujurnya, dia tidak sedikit pun takut pada Arbai. Bagaimanapun kecepatan adalah keahliannya. Di atas semua itu, alat jiwa berbentuk manusia kelas 9-nya mampu mencegahnya dari dikunci oleh lawannya. Itu berarti Arbai tidak akan pernah bisa mengunci posisinya. Dengan satu kekelipan, Penatuasu dapat memanuver tubuhnya dan menghindari serangan Arbai. Pada saat yang sama, meriam hitam kelas 9 muncul di bahunya. Karena alat jiwa kelas 8 tidak cukup untuk menjatuhkan Arbai, Penatuasu telah memutuskan untuk pergi dengan alat jiwa kelas 9. Kali ini dia juga memastikan untuk memilih yang bukan tipe api. Kekuatan menyerang tidak pernah menjadi masalah bagi instruktur jiwa kelas 9 manapun, namun tepat ketika Penatuasu akhirnya mengunci posisi Arbai dan mengisi penuh meriam jiwanya kelas 9, lautan spiritualnya tiba-tiba mengingatkannya akan ancaman yang akan datang. Ini adalah naluri yang hanya dimiliki oleh Feng Hao dulu. Penatuasu sangat mempercayai indranya. Ini karena itu telah menyelamatkan hidupnya berkali-kali. Tanpa ragu-ragu, dia segera berhenti mengisi alat jiwa di bahunya ketika dia membalik dan memutar alat jiwa berbentuk manusia dalam upaya untuk melarikan diri dari apapun yang datang untuknya. Sebuah cahaya biru tiba-tiba berkedip di langit dengan cepat. Penatuasu tiba-tiba membeku. Setelah itu tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan kabut darah besar. Jika seseorang memperhatikan dengan seksama pada Penatuasu, seseorang akan melihat satu lubang di penghalang jiwa pelindung kelas 9-nya. Penghalang tak terkalahkan dan alat jiwa berbentuk manusia yang semuanya berbaris. Meskipun lubangnya tidak terlalu besar, itu sudah cukup untuk mematikannya. Ini karena mereka semua muncul di kepala Penatuasu. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.